Tidak cuma menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan saja untuk pengangkatan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa informasi penting seputar P3K tahun 2024 teman-teman ya. Dan selamat tahun baru untuk kita semua. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, informasi kita kali ini dilansir dari jawapos.com teman-teman ya. Menpan RB bocorkan seleksi P3K tahun 2024 dari masa kerja dan usia honorer yang jadi prioritas. Nah ini dia teman-teman ya. Dipublikasikan hari Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024 teman-teman. Dilansir dari jawapos.com, sama dengan seleksi P3K tahun 2023, honorer dipastikan tetap jadi prioritas diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam seleksi P3K tahun 2024. Kabar baiknya, seleksi P3K tahun 2024 nantinya disebut tidak cuma menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan saja. Jadi tidak cuma pakai ini teman-teman ya. Tidak cuma menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan saja untuk pengangkatan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Namun Kemenpan RB akan juga menerapkan mekanisme pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui apa? Sistem prioritas pada seleksi berikutnya, yaitu PPPK tahun 2024 ya. Sistem prioritas. Jadi sepertinya sama ya seperti yang tahun sebelumnya ya. Jadi prioritasnya itu siapa dulu? Kalau yang tahun 2023 itu yang pertama adalah XTHK 2 teman-teman ya, baru honorer yang menjabat di atas 2 atau 3 tahun. Di atas 3 tahun teman-teman ya, baru yang baru-baru atau yang lulusan PPG kalau yang dari Kemdikbud gitu ya. Tetap ada prioritasnya ya. Mungkin nanti prioritas di tahun 2024 kita tidak tahu seperti apa teman-teman ya. Ayo kita baca dulu ya. Sistem prioritas itu salah satunya adalah melihat apa? Masa kerja dan usia honorer. Ya, berarti nambah lagi, kalau kemarin cuman masa kerja, sekarang ada usia honorer. Usia honorer kalau tahun 2023 itu dilihat ketika apa? Ketika nilai yang diraih itu sama antara peserta 1 dengan peserta 2, baru ada melihat usia honorer. Tapi tahun 2024 ini akan seperti apa teman-teman ya? Melalui usia honorer ini akan diperingkatkan berdasarkan apa gitu teman-teman. Kita belum tahu juga. Saat ini hal yang paling ditunggu-tunggu honorer seluruh Indonesia adalah PP Manajemen ASN. Kita akan tunggu teman-teman ya, semoga segera rilis. PP Manajemen ASN sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN tahun 2023 nomor 20 tahun 2023 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara. Pasalnya, PP Manajemen ASN tersebut mengatur seluruh hal teknis terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pastinya jutaan honorer di seluruh Indonesia berharap turunan Undang-Undang ASN 2023 itu bisa mengakomodir harapan dan impian honorer bisa diangkat menjadi P3K. Hal ini tentu akan menjadi angin segar bagi honorer yang selama ini sudah sangat menantikan diakui oleh negara. Apalagi tidak sedikit di antara honorer tersebut yang sudah mengabdi hingga berpuluh-puluh tahun teman-teman ya. Bener banget ya, apalagi kemarin yang THK 2 itu banyak banget yang lulus itu yang di atas umur 40 tahunan teman-teman ya.
Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah honorer seluruh Indonesia berjumlah 2,3 juta. Akan tetapi jumlah tersebut masih harus diaudit atau divalidasi keasliannya ya, karena ada beberapa mungkin data yang terulang gitu ya, sudah didata di Kemdikbud, didata lagi di Kemenag gitu ya, bisa juga seperti itu. Audit dan validasi itu perlu dilakukan agar honorer bodong tidak bisa ikut seleksi P3K dan diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Betul banget teman-teman ya, ada yang ngakunya jadi honorer padahal belum pernah masuk kerja, padahal baru diterima kerja, padahal apalagi hanya masuk datanya tapi dia nggak pernah kerja. Itu banyak teman-teman ya, supaya mereka tidak mendapatkan kesempatan yang istimewa seperti teman-teman yang sudah mengabdi lama. Teman-teman ya, harus dibedakan. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses! Setelah Undang-Undang ASN 2023 resmi ditetapkan, penyusunan rancangan PP Manajemen ASN masih terus dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan-RB hingga kini. Diperkirakan, PP Manajemen ASN yang sudah ditunggu-tunggu ini akan resmi diterbitkan pada awal tahun 2024, teman-teman ya, berarti sekitar Januari ini, teman-teman. Terbaru, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar evaluasi hasil piloting verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan tersebut digelar di kantor regional 10 BKN Denpasar pada Kamis 28 Desember 2023 lalu. Berarti belum jauh teman-teman ya, sekitar seminggu yang lalu. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara serta percepatan penataan tenaga non-ASN. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan dalam RPP Manajemen ASN ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN, teman-teman. Apa saja sih solusinya, teman-teman ya? Hal itu sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Jadi harapannya usai Desember tahun ini teman-teman, di tahun 2024 masalah non-ASN atau honorer atau apapun itu teman-teman sejenisnya harusnya sudah tidak ada honorer lagi. Karena itu ia meminta agar BKN bersama BPKP bisa melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN atau honorer. Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menambahkan, RPP Manajemen ASN tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman. Berdasarkan pendataan jumlah non-ASN dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM adalah sejumlah 2.355.092 orang, lumayan banyak sekali teman-teman ya. Sementara total non-ASN atau honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat sebagai ASN berjumlah 749.398 orang. Ini juga bukan angka yang kecil teman-teman ya, jadi selamat buat teman-teman yang sudah terangkat. Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting perpal data terhadap honorer. Tujuan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel, teman-teman ya, valid dan akuntabel yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer. Di sisi lain, Kemenpan-RB juga tengah fokus merampung PP Manajemen ASN turunan Undang-Undang ASN tahun 2023. Selain mencakup penataan honorer, juga mengatur sistem gaji terbaru, teman-teman ya, sistem gaji terbaru. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam pernyataannya beberapa waktu lalu juga sudah menyinggung soal nasib honorer tidak lulus seleksi pada P3K tahun 2023. Jadi tunggu teman-teman ya yang status P saja
Dan belum ada L-nya teman-teman ya. Tunggu, semoga ada kebijakan terbaru untuk teman-teman ya. Ia menyatakan bahwa seluruh honorer tak lulus seleksi P3K tahun 2023 masih memiliki kesempatan yang sama besar pada rekrutmen CASN tahun 2024. Apakah teman-teman yang belum ada L-nya ini harus ikut tes? Kita tunggu teman-teman ya. Pasalnya, seleksi P3K tahun 2024 mendatang tetap memprioritaskan honorer K2 dan non-K2 atau tenaga non-ASN. Selain itu, pemerintah juga memastikan tetap membuka seleksi CPNS tahun 2024, teman-teman ya. Jadi, ada CPNS dan ada juga CPPTK, teman-teman. Bahkan kuota untuk talenta-talenta digital dipastikan jauh lebih banyak ketimbang seleksi P3K tahun 2023. Demikian juga untuk para fresh graduate atau lulusan baru. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut PPPK untuk Kementerian Agama, di sini aku mau tawarin kalian untuk gunain e-book moderasi beragama dari aku teman-teman ya. Di e-book ini sudah ada bocoran soal dari PPPK sebelumnya, kemudian ada field report berupa soal-soal Pancasila, kemudian toleransi, undang-undang dasar, anti kekerasan, dan juga tentang tradisi di Indonesia. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin belajar lebih banyak mengenai moderasi beragama, yuk pesan e-book dari aku ya. Dan jangan lupa langsung DM di IG aku. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.